Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan, pemahaman, dan manfaat dari sesi pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita masuk ke topik yang baru ya hari ini, tentang suhu dan pemuaian sebagai pengantar ke termodinamika. Suhu, temperatur ya, dan pemuaian. Jadi biasanya dalam mengekspresikan keadaan fisis yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita nyatakan semua satuan fisika dalam 3 besaran ya, yaitu panjang, panjang atau jarak, kemudian satuan dari massa dan waktu ya. Ini biasanya pakai panjang, mungkin dalam konteks hari ini adalah L atau X, kemudian massa jadi M, dan waktu adalah T. Nah, semua kuantitas fisis yang lain bisa dinyatakan dalam 3 besaran ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke perkenalkan jenis kuantitas yang baru yang disebut sebagai panas. Sekarang kita akan lihat ke fenomena panas terkait suhu ya. Panas itu terjemahan dari heat atau kalor ya kalau dalam beberapa buku yang lain. Nah, simhaluknya apa? Dulu sampai abad 19 awal itu orang belum bisa mengerti apa itu fenomena panas secara fisis ya. Walaupun tentu demam atau misalkan kita bikin kopi, teh panas sudah ada sejak zaman dulu. Tapi secara fisika itu apa sebenarnya panas? Nah, jika misalkan ada sebuah benda, misalkan ini benda, katakanlah benda A, ini benda B, masing-masing punya temperatur. Katakanlah kita dengan sense saja, dengan tangan diraba ya, benda ini diraba dan ini misalkan dingin, ya, panas ya.
terasa hangat, panas, walaupun tiap orang tentu subjektif ya, tentang panas dan dingin itu. Nah, kemudian kita sentuhkan keduanya. Yang A, ini yang B. Nah, kemudian kita lihat beberapa saat, kemudian kita pegang A dan B, kemudian yang A lebih hangat dan B turun panasnya. Jadi kalau misalkan dalam waktu yang tertentu, baik A dan B, temperaturnya atau suhunya sama ya. Nah, perlu waktu buat agar A dan B menjadi sama. Kita pegang lagi, ini dia agak hangat, ini lebih agak dingin dan sama. Berarti ada satu yang dipertukarkan antara A dan B ya. Nah, kalau di kimia kan rumus keseimbangan reaksi. Ini temperatur sama berarti telah terjadi yang namanya keseimbangan termal. Keseimbangan termal. Dalam bahasa Inggrisnya thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Nah, untuk merumuskan ini apa yang membuat dia sama ya, temperaturnya berarti ada yang berpindah dari A ke B, B ke A, atau misalkan dari yang panas ke yang dingin, ada yang pindah. Nah, kita perlu bukan saudara pegang begini mana yang panas dan yang dingin, tapi ada sebuah ukuran yang objektif. Kalau setiap kalian memegang benda A dan B, bisa beda-beda. Ini hangat, ini panas, jadi nggak ada apa, tidak ada patokannya tuh. Sains itu kan tidak boleh subjektif, kita harus punya bisa diulang sama ukurannya, sama kesimpulannya gitu, berdasarkan sebuah perangkat yang objektif. Nah, kita buat seperti begini, dua buah kasus ya. Ini sebuah kotak, saya gambar dulu. Kemudian kalau tadi saya pegang A dan B saya yang menghukumi ya, ini panas, ini dingin. Oke. Nah, secara fisik bagaimana nih menyatakan itu? Kita nyatakan begini, saya kasih ini A, ini A, yang sama lah ya, cuma dibuat kotak begini aja. Lebih baik A, ini benda B, ini A, ini B, kemudian di sini kita batasi, buat pembatas. Ini ada benda C di sini, sebagai benda uji. Ini A dan B dipisahkan hari ini. Nah, yang diarsir ini adalah
Ini sama ya, yang di akhir ini namanya ini adalah sekat atau dinding adiabatik. Sekat atau dinding adiabatik. Adapun yang lebih ini akan lebih bold, lebih padat adalah sekat atau dinding diatermis. Nah, kalau istilah adiabatik dalam termodinamika itu adalah sebuah sekat pembatas yang tidak memungkinkan kalor keluar masuk gitu. Jadi kalau kita punya termos di rumah ya, isi air kan panas sampai sore. Nah, di antara termos kan ada yang ruang hampanya tuh, kaca gitu. Itu sebenarnya upaya agar si panas dalam air tidak hilang. Gitu. Supaya panas dalam air tidak hilang. Disebut sebagai sekat yang ya dianggap lama-kelamaan di air panas dalam sebuah termos hilang juga. Artinya tidak ada yang namanya sekat adiabatik yang ideal. Gitu. Jadi istilah adiabatik itu adalah tidak terjadi pertukaran kalor atau panas. Istilah kalor pun ada sejarahnya dalam fisika kalorik. Jadi tidak ada pertukaran, nggak ada panas yang keluar. Gitu. Kalau termos kita begini, kemudian ada ruang hampa di sini kosong. Dan ini kan dianggap ini kosong. Jadi air di sini yang panas, si panasnya tidak keluar, terjaga oleh kehampaan ini. Soalnya begitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan tutup gabus di sini ya. Itu juga dipilih agar tidak menjadi sarana buat perginya panas gitu ya. Jadi kalau istilah dinding adiabatik itu ideal, hampir susah ditemukan. Kalau hampir ideal sih ada, tapi ya sekat yang 100 adiabatik itu hanya di teori. Nah, kalau diatermis itu artinya kayak penghantar, sesuatu yang bisa menghantarkan kalor. Gitu. Nah, kita lihat, jadi antara A dan B, karena ini adalah sekat adiabatik, dan ini pun juga adiabatik, tidak boleh ada panas yang keluar dari sistem ini. Jadi yang paling memungkinkan adalah terjadinya transfer panas ke sini. Jadi antara B dan C, dan antara A dan C. Antara A dan B nggak mungkin ada pertukaran kalor. Nah, dari situ kita merumuskan hukum termodinamika kenal. Gitu. Kita akan membahas hukum termodinamika yang 0, ke 1, ke 2, 3. Bunyinya adalah begini. Dianggap sebagai hukum ke 0 termodinamika. Bunyinya adalah jika
Jadi macam biar sama. Jika dua sistem itu benda ya, benda atau partikel udara, partikel fluida. Jika dua sistem dalam hal ini adalah A dan B, ya. A dan B. Berada dalam keseimbangan thermal, keseimbangan thermal dengan sistem C atau benda C. Ya, maka A dan B juga dalam keseimbangan thermal. Jadi kalau misalkan karena A dan B tersekat secara adiabatik, tidak ada pertukaran kalor panas, tapi antara A dan C sekatnya sekat diatermik, sebuah sekat dinding yang bisa membuat A ke B ke C mengalir. B ke C ada pertukaran kalor. Nah, statementnya adalah jika dalam keseimbangan thermal dengan C, artinya suhu A dan C sama ya. Jadi kalau sudah seimbang itu pasti suhunya sama. Kemudian B dan C sudah seimbang thermal, berarti suhu B dan C sama. Maka pernyataannya, maka A dan B juga dalam keseimbangan thermal. Ini kalau hanya berlaku buat thermal. Dalam sosial tidak bisa. Si A mencintai B, si C mencintai B, maka A dan B saling keseimbangan enggak. Jadi ini hanya berlaku buat keseimbangan thermal. Atau keseimbangan misalkan magnetik, logam A menarik magnet A menarik logam A, magnet C menarik logam A, dan magnet C juga menarik logam B. Maka logam A dan B tidak akan sama. Belum tentu sama. Ini hanya terkait dengan termodinamika. Hukum Renault. Nah, kemudian kita lihat secara umum kalau benda diberikan panas maka akan menguap. Jadi sebenarnya yang disebut dengan kalor ini adalah termasuk bentuk energi, dan dia hanya eksis ya jika ada perbedaan temperatur. Hanya eksis jika ada perbedaan temperatur. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan tuh antara temperatur, suhu dan panas bedanya. Oh, badannya panas, badannya panas, temperaturnya panas, suhunya tinggi. Jadi panas itu hanya eksis kalau ada perbedaan temperatur.
energinya akan terukur. Kenapa? Karena dalam konteks panjang jarak masa dalam waktu biasanya energi itu energi apa tuh momentum ya, ada benda jatuh, sesuatu yang sifatnya fisik, gitu, dinamika. Gitu. Nah sekarang kita mengenali bahwa ada bentuk energi yang lain yang bukan dalam konteks mekanika gitu ya. Nah ternyata sama saja gitu, energi itu dalam bentuk yang lain, dalam wujud yang lain. Oke, kita lihat sekarang sambil pelan-pelan memahami konsep kalor ya. Kita lihat sekarang tentang, mungkin di sini aja ya. Coba kelihatan. Tentang pemurnian zat padat dan zat cair. Pemurnian zat padat dan zat cair. Gas nanti kita akan banyak bahas di termo berikutnya. Pemurnian zat padat dan zat cair. Yang pertama adalah ekspansi atau pemurnian volume. Jadi kalau sebuah benda dipanaskan, maka dia akan mengembang, memuai. Nah, berarti ada koefisien pemurnian, karena setiap benda, setiap material juga tidak sama pemurniannya ya. Setiap benda, setiap material itu jika dikasih kalori yang sama, maka responnya belum tentu sama gitu ya. Nah, kita akan lihat tentang jadi kalau misalkan koefisien pemurnian, jadi kalau misalkan V adalah volume, kemudian T adalah temperatur atau suhu. Maka sebuah benda akan memuai, akan berubah volumenya. Ini adalah namanya adalah perubahan volume. Volume akibat adanya perubahan temperatur. Jadi volumenya berubah karena temperaturnya berubah. Kalau temperaturnya sama, ya tidak ada perubahan volume, tapi meningkat, dia mengembang. Temperaturnya menurun, dia menyusut gitu. Si sifat material. Nah, jadi bagaimana mengukur perubahan volume? Ini kalau misalkan ini sebuah kotak ya, sebuah kotak begini, kotak ya, nah, 3 dimensi ya, terus ada sisi aja, kotaknya ini. Oke. Nah, kita panaskan, dia akan memuai ya, tidak akan memuai jadi kursi, pasti sedikit tuh. Memuai. Jadi kalau kotak semula volumenya adalah V,
Inilah volume awal. Kemudian ada pertambahan volume. Ketika dia mekar, jadi nambah volumenya. Ya, jadi yang tambahannya ini secara kalkulus disebut sebagai dV. Artinya adalah pertambahan volume. Pertambahan. Berapa volume akhir? Ya V plus D. Volume awal plus pertambahannya. Ini volume akhir. Nah, sekarang perhatikan rasio pertambahan ya, pertambahan terhadap volume awal. Kalau saya gambar ke sini, ini volume awal. Oke. Ini katakanlah ya. Kemudian ada pertambahannya. Dia memuai. Pertambahan volumenya adalah dV. Ini adalah dV. Nah, kalau kita rasiokan ya, dV per V, pertambahannya terhadap volume awal, pertambahannya terhadap volume awal, ini berarti ada perubahan ya, berubah dari volume awal ke volume berikutnya. Nah, disebut sebagai perubahan fraksional. Perubahan fraksional. Jadi relatif terhadap dV relatif terhadap volume semula ya, dV per V. Perubahan ini, perubahan yang terjadi arti per V relatif terhadap volume awal. Nah, setelah itu kita akan definisikan namanya beta. Ini adalah koefisien muai volume. Ini koefisien muai volume. Jadi ekspansi volume beta itu. Nah, kenapa dia berubah volumenya bertambah? Pasti karena ada perubahan temperatur ya. Kalau nggak ada perubahan temperatur, kalau tidak memanas, nggak ada ekspansi, nggak ada pengembangan. Kalau temperaturnya tidak berubah, berarti tidak ada perubahan volume. Entah volumenya mengecil atau membesar. Gitu. Jadi dengan demikian, koefisien muai volume terkait dengan input terkait dengan perubahan temperatur. Ini kita lihat, saya tulisin lagi. Nomor yang tadi. Jadi dari V1 ke V2 ya. Ini adalah V1, volume awal, yang kedua adalah volume kedua yang setelah memuai. Jadi delta V-nya adalah V2 min V1, volume kedua dikurangi volume pertama. Nah, kenapa dia memuai tadi? Karena jadi di sini ada
T1, di sini ada T2. Oke, jadi volume pertama terkait temperatur awal, dia mengembang terkait temperatur kedua. Jadi beda temperatur adalah temperatur kedua dikurangi temperatur pertama. Oke. Nah, kita lihat yang namanya beta adalah perubahan dari apa? Fraksional per volume awal per apa? Perubahan temperatur gitu ya. Kita harus itu dalam bahasa yang mungkin lebih terpahami, perubahan volume fraksional akibat perubahan temperatur gitu ya. Nah, kenapa berubah temperaturnya? Itu ada yang mengubah temperatur, itu panas. Jadi kalau konsep temperatur tuh gini, misalkan ini benda nih ya, dipanasin. Nah kan begitu dia si material dia menerima panas, dia ada keseimbangan lama tuh. Dia dinamis transfer panas sini. Nah sampai panasnya dihentikan, dia kemudian ada keseimbangan, semua energinya merata di seluruh benda ini. Baru ukur temperaturnya. Jadi gini ya, misalkan saya percobaan nih, katanya kalau dikasih panas sekian derajat, suhunya sekian, gitu ya. Saya coba eksperimen di rumah, misalkan pakai suhu sekian derajat, sentuhkan sini atau dibakar atau apa gitu. Langsung diukur, nggak 100 kok. Salah tuh hukumnya gitu. Ya nggak gitu. Jadi ada waktunya sampai merata dulu, setimbang semua, baru diukur. Oke, baru diukur. Jadi konsep temperatur itu kalau sudah setimbang. Jadi, kalau sudah setimbang. Jadi kalau kita teropong secara mikroskopis, yang namanya temperatur sebenarnya ada pergerakan molekular. Ya. Jadi kalau kita kasih input kalor, panas, energi, maka energi yang kita masukkan diserap oleh semua molekul dalam material ini. Semuanya dulu rata. Jadi bergetar ya. Jadi yang disebut dengan temperatur adalah ketika semua sudah merata setimbang sekian temperatur. Jadi dalam abstraksi orang fisika yang namanya temperaturnya pasti pergerakan molekul dalam tubuh misalkan atau dalam material. Nah, panas adalah yang membuat setiap molekul, setiap atomnya nama energi tambah getarannya. Jadi bedakan panas dan temperatur. Panas dan temperatur. Dan panas tidak akan mengalir kalau tidak ada perbedaan temperatur. Setimbang dulu masing-masing. Ini setimbang masing-masing, C-nya disentuhkan gitu ya lewat dinding yang bisa mengalir panasnya. Nah, kalau A dan C jadi temperatur, dia akan mengalir. Kalau A dan C sama temperaturnya, tidak ada pengaliran panas. Kalau misalkan anak panas itu ya, kalau punya anak ya didekap aja gitu ya, agar panasnya tuh pindah ke bapaknya gitu ya, dia setimbang tuh, jadi ditarik dikeluarkan gitu. Bukan dengan obatnya yang berikutnya aja lah, sentuhkan dulu gitu, cara orang dulu gitu. Dipindahkan panasnya, tarik, didinginkan. Oke, kemudian, nah apa satuannya? Satuannya adalah, perhatikan ini apa nih? Kan volume ya, volumenya kan dicoret ya, sama satuannya. Jadi apa? 1/derajat ya.
satuan koefisien mu ini adalah seperderajat. Jadi bisa derajat Celcius begini nih, seper atau 1/derajat Celcius gitu. Karena ini seper delta, seperti satuan. Deltanya abaikan. Gitu. Tapi kuantitasnya adalah di sini volume-volume dicoret, berarti seper temperatur. Oke, kita terus olah lagi formulanya agar bisa digunakan. Kita lihat terapikan beta yang ini ya. Terapikan beta sama dengan 1/V gitu ya. Delta V per delta T. Ini lebih kelihatan tuh secara fisis ya. Jadi koefisien beta adalah seperti perubahan volume akibat perubahan temperatur. Jadi kalau ada rumus dibaca, dia ngomong. Jangan dihafal ya, pusing. Oh, jadi kita simpan di abstraksi kita. Oh, ini perubahan volume berubah gara-gara ada perubahan temperatur. Perubahan volume per perubahan temperatur. Kalau perubahan temperaturnya besar, pasti perubahan volumenya besar. Nah, kita lihat ini dituliskan. Jadi delta V, saya tulis lagi beta sama dengan 1/V delta V per delta T, perubahan volume per perubahan temperatur. Tulis begini, delta V, berapa perubahan volumenya? Tidak lain adalah beta kali volume awal kali delta T. Yang sering muncul di ujian tulis, berapa sih perubahan volumenya, berapa perubahan panjangnya nanti. Kalau diberi kalau sekian, atau berubah temperaturnya sekian. Nah, seringkali buat membantu, kadang-kadang V-nya ditulis 0. Ini volume awal, V sama dengan V0, artinya volume awal. Jadi delta V sama dengan beta kali V0 kali delta T ya. Betul? Apa delta V? Volume awal volume akhir dikurangi volume awal itu ya. Dengan beta kali V0 kali temperatur akhir kurangi temperatur awal. Oke. Jadi saya terus ke sini. Delta V adalah perubahan volumenya adalah beta kali volume awal, kita taruh begini, kali perubahan temperatur. Ini jangan lupa persisnya. Nah, sekarang saya akan tuliskan berapa sifat zat, sifat mui volume zat. Ini adalah benda. Kita mencoba merenung di sini ya. Ini ada bendanya atau sistemnya. Ini betanya. Beta adalah koefisien mui volume. Perhatikan di sini. Di sulfida karbon. Apa ini tanya besokan?
215 kali 10 pangkat min 5. Satunya jelas apa? Seperderajat ya. Nah, seperderajat satuan. Kemudian etil alkohol. Etil alkohol, mungkin yang sedang belajar kimia organik, itu 75, ini dibuat menurun ya, pemulihannya, kali 10 pangkat min 5. Kemudian gliserin, selalu ketemu gliserin, 49 kali 10 pangkat min 5. Kemudian air raksa akan sangat berguna. Citragerum 18 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah zat cair. Nah, sekarang ini logam, aluminium. Itu 7,2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kuningan 6,0 kali 10 pangkat min 5. Kemudian tembaga ini akan menentukan nanti di listrik ya, penghantar listrik, misalkan tembaga yang dia menghantarkan tapi misalkan mudah panas atau enggak gitu. Tembaga 4,2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian baja itu 3,6 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kaca 1,2 sampai 2,7 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kuarsa, ada pasir kuarsa, itu adalah 0,12 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah zat padat ya. Jadi yang di atas adalah benda cair, yang di bawah benda padat. Jadi semakin besar nilainya, semakin mudah memuai itu. Semakin mudah memuai. Jadi visual tidak karbon terus 15. Manfaatnya apa? Mungkin banyak bisa karbon. Nah, setiap material yang tercantum mesti punya manfaat penting ya dalam engineering, mungkin di teknik kimia. Nah, kita lihat air raksa ya. Air raksa 18 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Jadi dipanaskan 1 derajat ya. Ini pengembangan. Nah, kaca. Kenapa perbandingan kaca dan air raksa? Kita bandingkan. Kalau kaca antara 1,2 sampai 2,7 koefisien muainya dibanding air raksa yang 18. Jadi kaca lebih susah memuai, ya kecil koefisien muainya dibandingkan air raksa. Karena itu kenapa digunakan sebagai alat ukur temperatur. Jadi kalau kita demam, dokter ngecek pasiennya yang sedang demam mengukur temperaturnya, yang digunakan air raksa agar dia menghadap ke bawah. Nah, kita taruh di ketiak atau di mulut ya. Jadi sebenarnya dia memindahkan panas dari tubuh ke termometer ya. Nah, jadi tidak kaca ini tidak pemuaiannya kecil. Tapi air raksa besar pemuaiannya. Jadi kaca termometer kalau kena suhu tubuh kita
tidak banyak pengembang gitu. Apa ya rasa, makanya digunakan termometer itu adalah kenapa air rasa koefisien muai volumenya jauh lebih besar dibandingkan kacanya sendiri. Oh, misalkan kadang-kadang kita kan suka buka botol tuh susah gitu karena botol itu tertutup oleh apa tuh bukan diklaim ya. Nah, botol kaca, botol kaca ya, tutupnya logam, aluminium. Pernah buka? Ya. Kadang-kadang bisa dibuka tuh. Tekniknya apa? Guyurkan air panas itu. Kenapa? Karena kaca pemilihannya 1,2 dibandingkan logamnya aluminium. Jadi begitu tutupnya dikasih botolnya dikasih guyur air panas, maka si tutup botol mengembang lebih besar dibandingkan botol kacanya. Jadi bukannya mudah. Nah ini data penting nih, nanti juga. Jadi kalau dalam engineering, kalau tidak paham sifat material, wah bisa gagal. Seperti kasus Challenger, Challenger yang diluncurkan tahun berapa kan? Sekian menit sudah meledak di atas angkasa, mengerikan sekali. Challenger. Itu gara-gara dipaksakan peluncuran, padahal semalaman sangat dingin cuacanya ya. Sangat dingin cuacanya, ekstrim gitu ya semalam. Tapi pagi mungkin harus diluncurkan karena alasan politik berangkat. Nah itu si katup penghubung antar pipanya gitu ya di bahan bakar karena kedinginan semalaman dia mengkerut. Oke. Karena ekstrim suhunya begitu besoknya diluncurkan, ini belum sempat mengembang, jadi pemanasan spontannya tidak membuat cepat mengembang. Jadi mestinya peluncuran itu harus berbasis data yang sama. Kalau enggak malah fatal. Itu di NASA yang sudah sangat canggih teknologinya. Ada aja kelalaian. Itu gara-gara si tukonya ring on itu kurang memuai karena suhunya terlalu ekstrim. Kerugiannya besar. Oke, jadi gini, di dunia sains ada hal yang luar biasa. Jadi setiap benda kalau dipanaskan memuai. Tapi ada kasus material yang dipanaskan dia mengkerut. Apa? Ada yang tahu? Karet, memuai. Material dipanaskan bukan mengembang malah mengkerut, aneh. Tapi kalau nggak ada material itu maka nggak ada kehidupan di bumi ini. Yaitu itu namanya anomali. Jadi kalau nggak ada anomali zat tersebut, maka warna kehidupan pasti nggak seperti ini. Atau nggak ada warna. Satu zat air, namanya juga anomali air. Nah, tahu ya. Jadi air ya, kalau misalkan gini, punya segelas air, segelas air,
suhunya 0 derajat Celcius. Material jika dipanaskan dia akan mengembang, betul? Tapi air ini jika dipanaskan dia mengkerut, malah takut mencuit, mengkerut sampai suhu 4 derajat. Jadi kalau dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, air itu akan mengkerut jika dipanaskan. Tapi setelah 4 derajat mengembang. Atau kalau air didinginkan, biasanya kan suhunya dari 25 derajat Celcius, dikurangi temperaturnya, turunkan, maka akan mengkerut, betul nggak? Sampai 4 derajat. Dari 4 derajat, 0 mengembang malah. Karena itu kalau di negeri 4 musim, di danau, di kolam, air, kalau masuk ke musim dingin, winter, maka dingin udaranya turun suhunya dari 10, 8, 7, 6, 5, itu enggak? Kan dingin mendingin. Nah, apa yang terjadi? Kalau suhu dingin, maka apa? Ada perubahan fasa, betul nggak? Dari air ke es. Sekarang es lebih ringan, lebih berat. Rapat masanya. Ini kita kan sering ngopi, minum teh, es teh manis mas. Esnya kan nggak di bawah, di atas. Nampung. Ya. Jadi es itu lebih ringan walaupun kayak batu, ya. Kan juga es batu. Berarti batu yang mengapung gitu, kayak batu apung berarti. Nah, jadi begitu dia mendingin, maka eh, bagian yang tanah akan turun ke bawah, lebih berat. Oke. Yang di atas beku, jadi es akan di atas. Dan kalau di kolam, ada panas juga deh. Lebih hangat. Tapi yang beku di atas. Kalau air tidak bersifat seperti itu, maka begitu musim dingin, semua beku dan mati kehidupan. Jadi semua serat teori evolusi semua dari air itu ya. Jadi air yang beku ya tidak ada kehidupan. Enggak, tidak semua makhluk hidup tumbuhan juga tahan pada pembekuan. Pasti beda warna kehidupan sekarang. Baik. Kasih grafik tentang air karena istimewa.
kalau mau dipoto silakan pakai mouse. Ini 0 derajat Celcius, kemudian 2 derajat Celcius, 4 derajat Celcius, 6 derajat Celcius, 8 derajat Celcius, kemudian 10 derajat Celcius. Jadi ini temperatur meningkat. Kemudian yang kita lihat ini volume 1 gram air ya. Jadi tentu sentimeter kubik ya. Jadi mau diingat ukuran air sekotak 1 cm, 1 cm, panjang lebar tingginya 1 cm itu 1 gram air. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 gram air. Nah, kita lihat di sini volumenya ya. Volumenya dari 1,000 cm kubik, kemudian dia meningkat 1,0001 meningkat. Ini 4 angka di belakang koma ya yang berubahnya. 1,0002, 1,0003, 1,004, 1,005. Makanya kenapa ada 5 kali 10 pangkatnya 4 gitu. 5 kali 10 pangkatnya 20 gitu. Di kalkulator kita yang 4 digit bisa nggak berguna kalau di engineering. Mungkin perlu Excel atau apa agar diatur sekian digit di belakang koma gitu. Ini sudah 4 digit di belakang koma. Kenaikannya kan kecil sekali, tidak kelihatan. Baik, apa yang terjadi di volume air jika dipanaskan dari 0 ke 2 ke 4 ke 6 ke 8 ke 10 Celcius. Ini bentuknya begini. Kemudian kan ini kalau dipanaskan ya, ini volumenya malah turun. Ini kan berapa? Dari 1,000 berapa itu ya? Turun. Terus kemudian paling minimum volume 4 derajat. Kenapa 4? Jadi setelah 4 derajat baru mulai. Dikasih kalor, kaput dulu air tuh, menciut dulu, udah pede, mengembang. Terus mengembang sampai berapa puluh? 100 derajat sampai 100 derajat Celcius, menjadi mengembang. Perubahan fasa dia dijual. Oke. Kemudian ordinat yang sebelah kiri kita kasih ini V-nya ke atas volume ya, yang sebelah kiri ini dari mulai 0,9995, 0,9996, 0,9997, 0,9998, 0,9999, baru 1,0000. Jadi saya gambar ya agar bercerita secara pelan. Kalau lihat tampilnya kadang-kadang kita kurang dan apa ya. Ini adalah kalau saya ingat ya, biasanya densitas air berapa satu ya? 1 gram per sentimeter kubik.
Gimana grafiknya? Ini adalah, ingat, densitas rho ya. Ini gram per sentimeter kubik. Kalau mau dibuat SI, tinggal 1000 aja. Jadi ya 1000 kilogram per meter kubik per ton. Nah, kalau kita di fluida, kita biasa menuliskan densitas air sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Kadang gram pakai GR, kadang pakai G saja. Atau sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah kan kalau kita persis bahwa berat air itu adalah 1 kilogram per meter kubik atau 1 gram per sentimeter di sini. Kalau memang konstan, tapi sebenarnya tidak ada pemulihannya. Jadi yang disebut densitas air sebesar 1 gram per sentimeter kubik itu adalah di 4 derajat Celcius. Ini hampir 1. Oke. Jadi harus tahu di seberapa tuh air kubik. Oh di kuliah kemarin kan nggak dibilang-bilang ini, karena belum masuk topik bahasan tentang kalor. Karena kita mengenali sifat air, sesuatu yang kita nggak ngeh sebelumnya kan ya. Konstan aja, ini inkomprensibel aja, kita termanfaatkan. Jadi ya kita lihat kalau volumenya dari mulai 0 sampai 4, volumenya mengkerut. Apa artinya maksud? Tambah padat ya. Kalau tambah padat berarti densitasnya meningkat per satuan volume. Terus. Kalau tadinya misalkan ini susunan molekulnya misalkan kalau mengkerut berarti terus tuh. Nah, dalam volume yang sama, ini dan ini, oke, anggap sama ya, anggap sama. Sama banget. Anggap salah. Ini kan lebih padat itu dibanding dalam volume yang sama. Kalau diinginkan menurut berarti densitas ini jumlah massa setiap molekul persatuan volume ini lebih banyak nih molekulnya. Nah, jadi kalau misalkan suhunya kalau dia dinaikkan malah dia mengkerut. Jadi kalau ini volumenya menurun, ini volume minimum, tapi densitasnya dia meningkat karena mengkerut. Begitu dipanaskan terus, baru sejak 4 derajat mengembang. Oke. Kalau mengembang berarti volumenya, densitasnya menurun. Rangkap molekularnya. Itu.
Oke, contoh soal. Biar takutnya masih ada yang kita gunakan. Contoh soal begini. Terkait dengan koefisien muai volume. Nah, sebuah botol, itu kan gelas ya, botol gelas. Terbuat dari gelas, memiliki volume 200 sentimeter kubik. Diisi penuh dengan air rasa pada suhu 20 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa banyak air raksa akan tumpah keluar jika botol dipanaskan hingga atau menjadi 100 derajat Celcius. Nah, di sini catatan koefisien muai volume dari gelas adalah 1,2 kali 10⁻⁵ derajat Celcius per derajat Celcius. Kemudian koefisien muai dari air raksa yang 18 ya, 18 kali 10⁻⁵ derajat Celcius per derajat Celcius. Negara maju itu sangat hebat riset material sains. Ini bisa memimpin peradaban ya, teknologi.
Bayang, sebuah botol, yang diisi air raksa. Penuh. Nah, volumenya ini berapa? 200 cm kubik. Coba dihitung. Berapa volume air yang keluar? Kalau bisa menghitung, dapat nilai 100, nanti dicatat. Sambil memahami formula. Bangunan pinter. Tidak boleh memasang kaca persis sama dengan kayu. Pemuaian kayu ini apa harus tahu. Kalau begitu musim panas, siang hari yang terik, kaca memuai pecah kalau dipaskan. Berapa sih koefisien memuai volume dari kayu dan kaca ini? Harus tahu tuh. Kereta api, lagi logam tuh ya. Sambungannya tidak boleh nyatu. Karena kalau memuai, wah melengkung kan. Ini kalau dia memuai harus tidak boleh saling tumbuk antara sambungan rel. Tapi memuai panjang. Apalagi ya hal-hal yang terkait dengan mesin panas, otomotif tuh, Pak Didi. Jepang mungkin hebat pada teknologi materialnya. Kalau enggak ya meledak mesinnya. Mesin uapnya meledak kan. Ngasal logam. Jadi ya karakter dari setiap logam itu berbeda-beda. Ini tentang mulai zat cair dan zat padat ya. Nanti di berikutnya lebih banyak gas. Itu negeri yang gak kaya gasnya. Jadi kita harus mengelola karena kurang engineer-nya yang paham karakter dari gas nih. Ada yang selesai?
Ternyata kuarsa sangat tinggi ya, titik leburnya. Nanti panaskan, mengembang, nanti melebur. Jadi zat-zat yang tinggi titik leburnya itu cenderung rendah koefisien Moe volume. Kalau dilihat tadi perbandingan antara kuarsa bahan kaca ya, itu kecil dari dibandingkan air raksa, dibandingkan aluminium, aluminium lebih terutama. Kita masang rangka rumah pakai struktur aluminium, sangat terik panasnya mau itu. Apalagi di atas. Ketika gedung WTC ditabrak pesawat, pesawatnya meledak, terbakar, panas sangat tinggi, itu memungkinkan semua struktur gedungnya runtuh. Jadi di bagian 3/4-nya ditabrak pesawat, meledak pesawatnya, memanaskan struktur bangunan, meleleh, si logam-logamnya lemah, beban yang di atas ke bawah tunduk. Jadi kita ngebangun apapun harus diperhitungkan watak dari material. Ada yang bisa? Ayo. Coba. Ayo. Coba aja. Salah tidak apa-apa. Salah dapat poin. Nah. Coba. Di mana ini aja? Oh. Coba. Dibanding saya yang nulis, nanti malah kelihatan bosan. Salah nggak apa ya? Saya tuh harus ada kesalahan. Benar-benar. Buah hal yang salah akan membuat kita jadi mengingat dan kita memperbaiki. Makanya, oh yang mau ngacung. Apa beda? Yang sama? Itu lagi?
Ulang. Ada yang beda. Jadi kita menghitung volume botolnya mengembang ya, botol mengembang, rasa mengembang. Kemudian ada diskusi di buku-buku textbook, kalau ada sebuah benda, ada lubangnya begini, ya dipanaskan, memuai itu ya, benda itu, donat lah, dipanaskan, memuai kan gitu. Nah kalau memuai kan katanya berarti begini dong memuai. Nah ini memuai ini, ya keluar. Ini kan tidak memuai ya, mestinya memuai keluar. Jadi yang di tengah-tengah tidak ada, nggak menyempit gitu. Dia akan memuainya keluar. Jadi lubang yang di dalam memuai. Jadi yang di dalam botol ini materialnya tidak menjadi bengkak ke dalam, itu akan meluas lubang. Nah ini ya benar jawabannya. Jadi karena dua sistem, dua material, jadi saya lebih merapikan aja. Ngitung one by one, volume pertambahan volume dari apa? Gelas dengan koefisien muai volume gelas kali volumenya kan volume yang dalam ya, ruang ini. Nah ini ya jenis fisiknya nih. Jadi volumenya tidak akan mengecil, tidak akan memuai ke dalam, memuainya keluar. Jadi ruang gelasnya akan memuai keluar. Volume awalnya berapa? 200. Ini loh volume gelas. Katanya panaskan dari 20 ke 100 ya. Ya 100 derajat Celcius kurangi 20 ya. Yang semula kan berapa koefisien memuai gelas? 1,2 kali 10 pangkat min 5 satuannya seperderajat Celcius. Volume gelas 200 cm kubik kali 80 ya, 80 derajat Celcius. Perhatikan kita coret Celciusnya. Makanya ini 1,2, kita lihat 1,2 kali 2 kali 8. Jadi kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 1 itu ya. Dua kali 2 kali 8 ini adalah 19,2 kali 10 pangkat min 2 ya, min 5 tambah 3, 10 pangkat min 2 cm kubik.
Kemudian pertambahan volume dari air raksa mengembang, tambahan volume air raksa, kemudian koefisien mulai air raksa, volumenya air raksa, lalu delta T. Jadi di sini koefisien mulainya 18 kali 10 pangkat 5, volumenya 200, delta T-nya 80. Jadi 18 kali 2 kali 8 kali 10 pangkat 5 3 10 pangkat 2 ini 2. Ini hasilnya 288 kali 10 2 cm kubik. Jadi yang tumbah ini. Ini terbalik ya. Jadi, air raksa dikurangi gelas yang tumpah. Berapa nih? Jadi volume air raksa yang tumpah dari botol, yang tumpah adalah delta T raksa kurangi tambahan volume gelas atau botol. Ini ya. Berarti ini 288 kali 10 pangkat 2 kurangi 19,2 adalah 2, jadi boleh ditulis 2,88 ya, kurangi berapa? 0,19. Jadi 2,69 apa sentimeter kubik. Ya. Paham nggak pertanyaan? Ini volume ya. Jadi sekarang tentang yang kedua, ekspansi linear, tadi ekspansi volume. Yang kedua adalah tentang ekspansi linear. Atau pemuaian panjang. Dalam sensor elektronik ada bimetal gabungan dua metal yang dipanaskan, beda kartel muainya dia melengkung. Berbagai cara
cerdas untuk mengukur sesuatu, tapi memanfaatkan karakter dari material terhadap perubahan panas, karena kita akan berubah panas, berubah secara natural juga kita mengalami siang malam, perubahan musim panas, musim dingin ya. Nah ini sama, ini ada koefisien. Koefisien lebih simpel ya, muanya panjang, kita sebut sebagai alfa. Ini mirip tadi nih membacanya, per perubahan temperatur. Ini perubahan fraksional panjang, delta L per L semula. Ya. Jadi perubahan panjang per panjang semula dibacanya karena perubahan temperaturnya, atau per L sama dengan delta L per delta T. Nah ini kita bisa atur, maka pertambahan panjang material sama dengan koefisien dari pemilihan panjang kali panjang semula kali perubahan temperaturnya gitu. Jadi kalau misalkan ini panjang semula adalah L atau L0 ya. L0 terkait dengan suhunya T0. Oke. Kemudian dipanaskan, panjangnya bertambah, ini menjadi panjangnya menjadi yang ini, menjadi L, dan temperaturnya berubah menjadi T. Delta L adalah tadi delta L adalah panjang yang baru L dikurangi panjang yang sebelumnya L0, dan alfa ini adalah L semula L0 kali delta T, temperatur yang baru yang setelah dia memanjang dikurangi temperatur awal. Jadi L sama dengan, pindahkan ke sebelah kanan, L0 plus alfa L0 kali T min T0 sama dengan L0 kali 1 plus alfa T min T0 ya. Dan sama dengan L0 1 plus alfa kali delta T gitu, panjang akhirnya. Yang ini pun tadi yang volume pun bisa dibuat seperti ini. Nah sekarang gini ya, karena apa tuh, perhatikan bahwa sebuah kotak ya, sebuah kotak kan volume ya. Kalau dia dipanaskan, maka ada pemurian di setiap rusuknya itu. Jadi pemurian volume sama dengan pemurian masing-masing ruas kubusnya itu. Gitu. Jadi pasti ada hubungan antara alfa dan beta, antara koefisien mulai volume dan panjang. Mari kita lihat.
Ini udah bagus ya. Jadi kalau kita ingat volume, berarti L1 kali L2 kali L3. L1 kali L2 kali L3. Ini kalau di kalkulus fungsi variabel banyak. Fungsi dari sedikit mengenal ya, fungsi dari bahwa volume ini fungsi dari panjang berapa besar volumenya tergantung berapa besar masing-masing. L1, L2, L3 itu ya. Namanya di kalkulus diferensial total. Jadi diferensial total adalah ini akan dilihat. Ini karena masing-masing ada variabel 3 variabel, jadi ini belum dipahami mungkin ya. Do P per do L1 kali tambah do P saya hanya memperkenalkan bahwa ada banyak hal yang canggih yang di perguruan tinggi kalian bisa pelajari nanti. Ini turunkan terhadap L1 berarti L2 kali L3 L1 tambah biasa dulu kelas 1 kelas 2 SMA kepo banget kan integral itu apa sih kayak sini itu. Banyak gambarnya ya gitu. Jadi ya siapa tahu kalian juga terkepoin lah. Ini berarti L1 kali L3 L3 L2 terhadap L3 berarti L1 kali L2 di L1. Ini kan bahwa di sini saya akan bagi dengan P. Tadi kan ada dV per V ya. Ini adalah perubahan volume per volume awal gitu. Nah, V-nya adalah ini L1, L2, L3. Jadi L2 per kali L3 dibagi L1 kali L2 kali L3. L1 plus per V. L1 kali L3 dibagi L1 kali L2 kali L3 kali L3. 2. Tambah L1 kali L2 dibagi L1 kali L2 kali L3 di L3. Set aja yang samanya. L1, 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 L1. Jadi kita dapat dV adalah seper L1 dA1 tambah seper L2 dA2 tambah seper L3 kan kembali ke ya ini yang formula awal. Kalau L1, L2, L3 sama, ya, jika L1 sebenarnya L2, sebenarnya L3, kalau materialnya sama, berarti
perubahannya sama. Jadi 3 kali per L dl. Oke. Nah, ini kita ya nggak banyak pengetahuan. Nah, ingat perubahan fraksi volume ya, dV per V, dV per V, dV per V ya. Berarti apa tuh? 3 kali per L dl per L. Itu. Nah, kalau dibagi dengan perubahannya karena perubahan temperatur, berarti kan dV per V per temperatur dt dengan 3 dibagi dt masing-masing kali dl per L per perubahan dt. Apa nih? Yang ini adalah koefisien Moe volume, yang sebelah kanan adalah koefisien Moe panjang. Oke. Jadi kita punya relasi koefisien Moe volume sama dengan 3 kali koefisien Moe panjang. Kita tanyakan sebuah volume, tapi ini harusnya berapa panjangnya? Perubahan panjang. Ini hanya tambahan ya. Nanti ketemu di tingkat 1. Oke, kemudian satu soal lagi tentang pemakaian. Nanti kalau hari Rabu, Jumat, kapasitas panas. Contoh ya. Contoh kedua, seorang peneliti menggunakan pita ukur baja, dari baja itu yang panjangnya tepat 50 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya, berapa panjang pita ukur tersebut pada siang hari yang panas bersuhu 35 derajat Celcius. Kemudian pertanyaan keduanya, jika peneliti mengukur sebuah jarak
sebuah jarak pada suhu 35 derajat Celcius dan terukur sebesar 35,794 meter. Kemudian pertanyaannya, berapa jarak yang sebenarnya? Nah, ini kalau di Tiongkok misalkan menyambungkan dua lembah besar, membangun dari kiri kanan tuh, ini harus bertemu tengah-tengah tuh. Wah, itu orang-orang sipil dan geodesi ya. Mengukur agar tepat bertemu walaupun berbeda. Itu luar biasa, ya. Harus teliti sekali. Nah, sedangkan pemurnian logam juga di suhu yang panas atau di suhu lintang tinggi, lintang menengah dengan di kita beda. Sekarang untuk mengukur lokasi sebuah tempat, ya, kita menentukan titik ini. Atau militer menggunakan menembakkan misil ke sebuah titik tertentu ya, agar jangan meleset 2 meter gitu ya. Padahal jaraknya misalkan 50 kilo gitu. Nah, tentu pakai GPS. Kalau dalam peperangan juga kan musuhnya di lembah sana, kita minta mengirimkan pesawat tempur kan kita diukur jarak ke titik itu. Harus jelas. Nah, pengukuran di negeri kita nih tantangan. Atmosfer di nasional itu tebal, troposfernya tebal, juga ionosfernya tuh. Jadi kalau kita menggunakan GPS, lokasi kalau pakai Gosen sih mesti pakai yang begitu. Rumah itu dapat gitu. Tapi kalau sudah ke penelitian ke militer itu apa tuh harus dengan yang sebenarnya. Buat misil, buat apa? Nah, si satelit yang digunakan buat menentukan sebuah posisi itu sangat perlambatan gelombang elektromagnetik ya dari satelit itu diganggu oleh tebalnya troposfer uap air. Nah, jadi kondisi mengukur saat udara panas dan dingin tidak sama. Gitu. Jadi jembatan saat panas, saat dingin tidak sama. Jadi tidak boleh difikskan karena coba kalau di jembatan suka ada gerigi yang sambungan begini, dia ngakrep gitu, longgar untuk ruang pemurnian. Kalau enggak bisa crack, bisa pecah. Nah di sini mengukur ya, seorang peneliti menggunakan pita ukur baja yang panjangnya 50 meter, mungkin mengukur jembatan itu ya, tapi si pita ukur tersebut, jadi kalau kita bikin spek alat, pastinya si instrumen itu ada spesifikasinya, panjangnya akurat kalau di suhu berapa gitu, panjangnya akurat kalau di suhu berapa. Sama kita mau nimbang badan juga, kalau timbangannya nggak akurat ya salah pembacaan. Jadi ada setiap metal itu ada syarat sahihnya. Nah ini katanya si pita ukur tersebut yang dibulu dari baja 50 meter, dia akan tepat panjangnya digunakan akan benar mengukurnya kalau suhunya 20 derajat ya, mungkin di pagi hari atau apa itu.
Kalau jam 2 siang mungkin sedang menerang-mentering malah tidak akurat. Jadi saya udah ukur kok ya gitu, sering sekian hasilnya. Saya pun sudah mengukur, ada kasus hukum tuh, ngotot masing-masing. Mengukur sesuatu, volume benda, kolam, jalan, tapi tidak dibaca ketentuannya, syarat ukurnya tuh sahih di berapa temperaturnya gitu. Ini contohnya, berapa panjang kita ukur tersebut pada siang hari yang panas. Jadi ketentuan sahihnya syarat ini posisinya kalau 20 derajat di jam berapa tuh. Jadi kalau kita survei juga jelas tentang berapa hujan atau apa gitu. Karena kalau suku pasti ada masalah. Nah, kemudian pas siang hari 30 derajat pasti akan melarut ya kita ini akan memuai kita sedang panas terik ukur di jalan. Nah, berapa panjang ukur tersebut? Jadi pemuaiannya di data di sana. Gampang tadi ya agak bisa yang volume. Sekarang yang B. Nah, jika tadi kita sebut mengukur sebuah jarak, mungkin sebuah jembatan atau sebuah apapun panjang rel kereta api misalkan, ya programnya saat diukur menggunakan ukuran yang sedang memanjang itu, ya berdasarkan kita ukur yang digunakan terukur 35,794 meter. Jelas itu bukan yang sebenarnya. Pertanyaannya berapa jarak sebenarnya objek tersebut? Pertanyaan saya, jarak yang sebenarnya akan lebih panjang lebih pendek. Logika. Si kitanya melar, terukur sekian, gitu. Tapi jelas tidak sahih, tidak akurat, karena sedang memuai si kitanya. Nah, sekarang berapa jarak yang sebenarnya? Yang masih diukur bisa belajar. Kerjakan ya. Tapi pertanyaan saya, yang sebenarnya jarak lebih panjang lebih pendek. Tapi yang lebih panjang. Coba dibayangkan. Yang tahu? Ini mah lebih panjang lebih pendek. David? Lebih panjang. Siapa yang lebih panjang? Satu yang benar. Jadi kalau ada benda diukur panjangnya, kita ukurnya nih. Yang sebenarnya nih. Yang sebenarnya mungkin objek yang tidak mengembang di suhu 35, kalau dia memuai, kan ini akan memanjang. Skala yang di sini akan pindah ke sini, ini ke sini, itu ya. Terukur ini
Ini ini tanya 8, misalkan 5, 10, 15, 20. Berarti ini berapa? 5-nya memuai, 10-nya di sini. Ini lebih pendek ya. Kalau diukur di suhu 35, jadi yang sebenarnya akan lebih panjang dibanding yang true. Kenapa? Karena si misternya memuai. Skala ukurannya pasti akan bertambah, tapi palsu gitu. Nah, yang ini kan kasus yang kalau udah diukur jelas tahap berapa, tapi kalau ada konflik begitu, ya hal yang sangat sensitif, yang apa ya, yang tentang misalkan ukuran pemuaian mesin mobil atau apa ya, mestinya dia bisa ngerem dengan kuat, tapi jadi tidak gitu. Ada ketentuannya. Jadi bukan saya sudah ukur kok dengan ukur yang sama, tapi di jam berapa, di suhu berapa, ya, informasi BMKG penting untuk kita gunakan agar menyelesaikan sebuah konflik di masyarakat. Baik, silakan dikerjakan di rumah saja lah ya, kerjakan ya, memahami hal yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan terakhir? Jika ada yang tidak paham, ditanyakan saya atau ke Pak Didin, ke Bu Sekar, ke Pak Efri juga bisa. Jangan sungkan, mumpung kita bisa diskusi. Baik, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.